Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fitra di mata pelajaran IPA kelas 6. Kita hari ini akan mempelajari tentang gerhana dan perhitungan kalender. Gerhana dan perhitungan kalender. Gerhana apa saja? Ada gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Kita masuk ke gerhana bulan terlebih dahulu. Gerhana bulan ini terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ketika terjadi gerhana, sedikit demi sedikit bulan tertutup oleh suatu bayangan. Apa itu bayangannya? Yakni bumi. Oke. Sebelum kita masuk ke gerhana, dilihat dahulu ini. Ini merupakan matahari. Ini bumi. Dan ini bulan. Kalian harus juga mengetahui apa itu umbra dan penumbra. Umbra itu apa, Pak Fitra? Umbra adalah daerah bayangan inti. Nah, kalau penumbra daerah bayangan sekitar. Nah, jadi ketika ada gerhana, umbra adalah ini yang dinamakan umbra. Nah, daerah bayangan inti ini namanya umbra. Dan ini merupakan penumbra. Ini penumbra. Terus ini ada lagi penumbra. Ini namanya penumbra. Kalian harus mengetahui hal itu. Jadi, kita masuk gerhana bulan. Gerhana bulan adalah gerhana yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Diingat-ingat. Jadi posisinya adalah matahari, bumi, dan bulan. Itu berada pada garis lurus. Sekarang macam-macamnya ada apa saja? Kita mulai gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini terjadi karena keseluruhan bulan masuk dalam bayangan inti bumi. Bayangan inti tadi namanya umbra. Jadi gimana maksudnya, Pak Fitra? Ini bisa dilihat di gambarnya. Ini merupakan matahari, ini bumi, dan ini bulan. Nah, gerhana bulan total terjadi karena bayangan ini, bayangan matahari, maksud saya bayangan bumi itu jatuh ke bulan, dan posisi bulan itu tepat berada di umbra bumi, di bayangan inti bumi. Jadi ketika kalian melihat gerhana bulan total, yang dimaksud kenapa kok tiba-tiba gelap, karena apa? Karena bulan ini tertutup sinarnya oleh bumi, tidak kelihatan karena buminya menutupi bulan. Bumi ini daerah tempat tinggal kita, itu menutupi bulan. Maka dari itu ketika malam hari kok tiba-tiba
bulannya tidak terlihat. Karena apa? Karena bumi kita itu menutupi cahaya matahari yang akan disinari ke bulan. Itu gerhana bulan total. Kalau gerhana bulan sebagian ini terjadi karena sebagian daerah bulan masuk pada daerah bayangan inti bumi. Nah, ini bayangan umbranya. Seret sampai sini, seret. Tapi bulannya hanya masuk sebagian saja. Ini, jadi sekitar sini gelap. Yang ini agak terang. Artinya apa? Redup. Nah, jadi yang masuk ke daerah bayangan inti itu gelap, yang masuk penumbra, ini penumbra, itu bayangannya bulan redup. Jadi ketika kalian melihat gerhana bulan sebagian, jadinya yang sini gelap bulannya, yang sini masih terlihat redup. Kemudian gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra ini terjadi ketika ini tadi umbra, bayangan inti. Kalau ini bayangan sekitarnya. Jadi ketika bulan berada di bagian penumbra sehingga bulan masih terlihat, tapi cahayanya redup. Nah, jadi ketika kalian melihat gerhana bulan tapi yang penumbra, ini masih samar-samar terlihat bulannya, tapi redup. Kita masuk ke gerhana matahari. Kalau tadi gerhana bulan itu matahari, bumi, bulan. Nah, posisinya seperti itu. Kalau gerhana matahari, gerhana yang posisinya matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Biasanya terjadi di siang hari. Ketika kita melihat matahari, misal kita ada di sini. Ketika kita ingin melihat matahari, tapi kok ternyata tertutupi oleh bayang-bayang. Kita nggak tahu kenapa kok tiba-tiba tertutupi oleh bayang-bayang. Ternyata matahari itu ditutupi oleh bulan, dan bayang-bayang bulan itu tertutup, menutupi pandangan kita ketika ingin melihat matahari. Maka dari itu yang dinamakan gerhana matahari. Jenisnya gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti bulan atau umbra bulan jatuh ke bumi. Nah, posisi bumi ini di sini. Kemudian ini umbranya, ini penumbra. Sudah mulai hafal ya? Ini umbra, ini penumbra. Nah, ketika kita di sini, kita ingin melihat matahari, kita tidak bisa. Karena apa? Ditutupi bulan dan bumi itu masuk ke dalam bayangan bulan, bayangan inti bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Kalau tadi ada gerhana bulan sebagian, terjadi juga gerhana matahari sebagian. Ini bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Ini daerah penumbra, ini daerah umbra. Sudah mulai mengerti ya? Jadi di sini. Maka dari itu, pada bumi bagian ini itu masih bisa melihat matahari dengan terang. Kemudian gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin
Ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Tapi, bayangan bulan ke permukaan bumi itu berada di titik terjauhnya. Maksudnya gimana Pak Fitra? Ketika kita berada di sini, biasanya gerhana bulan itu bulannya berada di sini. Tapi karena pada gerhana matahari cincin itu posisi bulan itu berada di titik terjauhnya di sini. Nah, karena itu ketika kita melihat bayangan matahari atau kita melihat matahari, ketika kita ingin melihat matahari, itu tengahnya tidak nampak karena tertutupi bayangan bulan, tapi pinggir-pinggirnya itu masih terlihat. Maka dari itu gerhana ini dinamakan gerhana cincin. Karena apa? Karena tengahnya ini itu tertutupi oleh bayangan bulan, tapi pinggir-pinggirnya masih bisa dilihat. Itu karena bulan berada pada titik terjauhnya. Kemudian selanjutnya, sistem penanggalan hijriyah. Sistem penanggalan hijriyah ini biasa disebut juga dengan sistem penanggalan Islam. Nah, sistem penanggalan hijriyah ini didasarkan pada revolusi bulan. Diingat-ingat. Jadi penanggalannya itu dilihat dari gerakan bulan mengelilingi matahari dan juga bumi. Gerakan bulan mengelilingi bumi itu 29,5 hari. Sama ada 12 bulan, yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Jumadil Akhir dan akan memasuki bulan bulan Rajab. Jadi 29,5 hari dikali 12 itu sama dengan 354 hari. Di satu tahunnya, dalam satu tahun itu ada 354 hari. Kemudian sistem penanggalan Masehi. Kalau tadi Hijriyah didasarkan pada revolusi matahari, revolusi bulan, sistem kalender Masehi itu didasarkan pada revolusi bumi mengelilingi matahari. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari itu menjadi patokan sistem kalender Masehi. Sama, terdapat 12 bulan, mulai dari bulan apa? Januari sampai Desember. Di kalender Masehi ini juga terdapat tahun kabisat. Tahun kabisat atau bulan kabisat. Maksudnya apa? Di bulan Februari itu harinya lebih panjang. Nah, karena harinya lebih panjang, biasanya di Februari itu 28 hari. Karena pada tahun kabisat ini harinya lebih panjang, maka digenapkan menjadi 29 hari. Maka dari itu pada 4 tahun sekali
Februari itu terdapat tanggal 29. Nah, pada 2020 tahun lalu itu Februari terdapat tanggal 29. Kita akan bertemu di tanggal 29 lagi pada tahun 2024. Oke, cukup sekian apa yang Pak Fitra sampaikan. Tugasnya, kalian harus mengerjakan tugas individu halaman 94. Kemudian Pak Fitra juga menambahkan tugas dengan menulis catatan penting yang Pak Fitra sampaikan pada video ini. Kalau sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.